Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Peringatan Hari Bayangkara jatuh setiap tanggal 1 Juli yang juga merupakan hari ulang tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia atau HUT Polri. Bagaimana sejarah Hari Bayangkara dan terbentuknya Polri? Sebelum membahasnya, jangan lupa untuk subscribe Halo Edukasi. Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah institusi kepolisian nasional Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Motto Polri adalah Rastra Sewakotama. Dalam bahasa Sanskerta, Rastra berarti bangsa atau rakyat, dan Sewakotama berarti pelayan terbaik. Motto ini diterjemahkan menjadi Polri sebagai pelayan dan abdi utama negara dan bangsa. Tugas-tugas kepolisian di seluruh Indonesia merupakan tanggung jawab Polri, yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Sejarah terbentuknya Polri bisa dirunut sejak masa Kerajaan Majapahit. Pada waktu itu Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut Bayangkara untuk melindungi raja dan kerajaan. Karena itulah sosok Gajah Mada menjadi simbol dari Kepolisian Republik Indonesia, dan membangun patung Gajah Mada di depan kantor Mabes Polri untuk menghormatinya. Nama Bayangkara kemudian dijadikan nama pasukan kepolisian. Kemudian pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, pembentukan pasukan keamanan berawal dari pasukan-pasukan jaga orang pribumi di Semarang untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa sebanyak 78 orang pribumi. Kepolisian modern Hindia Belanda ini terbentuk sejak tahun 1867 sampai tahun 1920. Wewenang untuk menjalankan operasional kepolisian dipegang oleh residen yang dibantu oleh asistennya. Orang Belanda menyebut pasukan ini dengan Rijkspolitie, yang dipertanggungjawabkan kepada Prokureur Jenderal atau Jaksa Agung. Pada masa itu ada berbagai macam bentuk kepolisian seperti Vetpolitie atau polisi lapangan, Staatspolitie atau polisi kota, Kulturpolitie atau polisi pertanian, Bestuurspolitie atau polisi pamong praja. Perbedaan jabatan dalam organisasi polisi juga diterapkan antara bangsa Belanda dan pribumi. Pada saat itu pribumi tidak boleh memegang jabatan yang tinggi dalam kepolisian. Pribumi hanya dapat memegang jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana dan wedana polisi. Pada akhir 1920-an atau permulaan 1930, pendidikan dan jabatan yang dilarang tersebut dibuka untuk putra-putra pejabat pribumi Hindia Belanda. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, mereka membagi wilayah kepolisian menjadi Kepolisian Jawa dan Madura dengan Jakarta sebagai pusatnya, Kepolisian Sumatera dengan pusatnya Bukit Tinggi, Kepolisian Wilayah Indonesia Timur di Makassar dan Kepolisian Kalimantan di Banjarmasin. Setiap kantor polisi di daerah dikepalai oleh seorang pejabat pribumi, tetapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang lebih berkuasa daripada kepala polisi tersebut. Pemerintah militer Jepang membubarkan Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA dan Gyugun, tidak lama setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, namun polisi tetap bertugas. Sejarah terbentuknya Polri memasuki babak baru ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Inspektur kelas 1 atau Letnan 1 Polisi Muhammad Yasin yang seorang komandan polisi di Surabaya memproklamasikan pasukan polisi Republik Indonesia pada tanggal 21 Agustus tahun 1945. Itu adalah langkah awal yang dilakukan, selain melucuti dan membersihkan senjata dari pihak Jepang dan membangkitkan semangat serta moral rakyat serta satuan-satuan bersenjata yang mengalami kelelahan setelah perang berkepanjangan. Sukanto Cokrodiatmojo dilantik oleh Presiden Soekarno menjadi Kepala Kepolisian Negara atau KKN. Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri secara administrasi dengan nama Jawatan Kepolisian Negara, dan secara operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Pada tanggal 1 Juli tahun 1946 melalui penetapan pemerintah tahun 1946 nomor 11 SD, diputuskan bahwa Jawatan Kepolisian Republik Indonesia bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Sejak itu tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari Bayangkara. Setelah penetapan bentuk negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, Indonesia memberlakukan sistem parlementer dengan dasar hukum Undang-Undang Dasar Sementara 1950 UUD 1950. Masih dikepalai RS Sukanto Cokrodiatmojo, kini kepolisian bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri atau Presiden. Pada masa ini, kepolisian memiliki organisasi dan peraturan gaji sendiri. Kepolisian juga memiliki status tersendiri yang terpisah antara sipil dan militer.
Lahirnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 membuat sistem pemerintahan Indonesia berubah dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Dekrit ini juga sebagai tanda Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum. Saat itu, Polri masih tetap di bawah Perdana Menteri yang jabatannya diganti dengan sebutan Menteri Pertama. Barulah saat keluarnya Kepres nomor 153 tahun 1959 tertanggal tanggal 10 Juli Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan sebagai Menteri Negara ex officio. Pada tanggal 13 Juli tahun 1959, melalui Kepres nomor 154 tahun 1959, Kepala Kepolisian juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus tahun 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama Nomor 1 MPRI 1959, sebutan Kepala Kepolisian Negara atau KKN diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian, sebagai ganti dari Jawatan Kepolisian Negara. Melalui TEP MPRS Nomor 2 dan 3 tahun 1960, dibentuklah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Polisi Negara. Pada 1967, guna meningkatkan integrasi ABRI, ditetapkan bahwa ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Pertahanan dan Keamanan yang meliputi AD, AL, AU, dan AK. Masing-masing unsur tersebut dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab kepada Menhankam atau Panglima Angkatan Bersenjata, yang dijabat pertama kali oleh Jenderal Soeharto. Setelah Soeharto terpilih menjadi presiden pada 1968, jabatan Menhankam kemudian beralih kepada Jenderal M. Panggabean. Namun, Angkatan Kepolisian yang pada dasarnya bukan angkatan perang menjadi sulit berkembang. Hingga akhirnya pada 1969, melalui Kepres nomor 52 tahun 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai Undang-Undang nomor 13 tahun 1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bedanya, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tak lagi disingkat menjadi KKN, melainkan Kapolri. Pergantian ini sendiri diresmikan tepat pada perayaan Hari Bayangkara, tanggal 1 Juli tahun 1969. Itulah penjelasan sejarah terbentuknya Polri dan kaitannya dengan Hari Bayangkara. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share serta subscribe agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.